Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang kami muliakan para alim, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Nurul Iman Banjar Taif, segenap jajarannya, yang kami hormati sesepuh masyarakat Banjar Taif, yang kami hormati penceramah atau yang ingin memberikan tausiah pada malam hari ini, Bapak Hamdani, dan juga seluruh masyarakat Masjid Nurul Iman, masyarakat Banjar Taif, jamaah Masjid Nurul Iman, Bapak-bapak, ibu-ibu yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama hadir di masjid ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah di Masjid Nurul Iman Banjar Taif ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua, langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini senantiasa dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita haturkan kepada suatu hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa melazimkan melantunkan salawat kepadanya, kelak di yaumil qiyamah kita tergolong sebagai umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang kami hormati, selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah, Bapak Ibu masyarakat Banjar Taif yang sudah semangat menyiapkan segala sesuatunya hingga acara pada malam hari ini dapat terselenggara dengan baik. Mudah-mudahan acara yang kita lakukan hari ini senantiasa dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita peringati perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harapannya kita dapat memetik hikmah dalam perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk tertibnya acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam hari ini, izinkan kami membacakan susunan acara tersusun sebagai berikut. Acara yang pertama yakni pembukaan, kemudian acara yang kedua pembacaan shalawat yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh grup hadrah Masjid Nurul Iman.
Kemudian acara yang ketiga yakni merupakan acara inti, yaitu tausiah agama, yang insya Allah nanti akan disampaikan atau diisi oleh Bapak Hamdani. Kemudian acara yang keempat, doa sebelum penutup. Itulah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Agar barokah dan lancarnya acara, mari bersama-sama kita awali. Kita buka dengan pembacaan kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan meridhoi kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. Disampaikan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, melanjutkan acara yang kedua yakni pembacaan salawat. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rasulullah salamun alaihi ya Pembacaan salawat yang dipimpin oleh Guru Hadrah Remaja Masjid Darul Iman. Mudah-mudahan yang membaca salawat tadi kelak yaumil qiyamah kita semuanya tergolong sebagai orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami hormati, sebelum kita memasuki acara ini atau tausiah agama, mari kita simak bersama nanti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Hamdani. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa mengulur waktu lagi, saja berilah kita dengarkan bersama dan kita simak bersama tausiah agama atau hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Hamdani. Kepadanya waktu kami haturkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bil barakah wal karam
yasin habibillah. Pergi ke masjid dengan bacaman, pulangnya dengan Pak Ahmad. Kalau ingin hidup selamat, ikuti jejak Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nabi Muhammad cintai umat, Nabi Muhammad sayangi umat, Nabi Muhammad kasih umat, Nabi Muhammad pikirkan umat di dunia sampai akhirat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul adzim. Hadratul kiram yang kami taati, yang kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru ngaji, wabil khusus kepada ketua takmir Masjid Nurul Iman Taib yang kami taati, yang kami muliakan, yang kami hormati, para jamaah Islam Mitral yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, lebih-lebih nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa menghadiri acara Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidul Iman Taib yang kita cintai ini. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap selalu tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena jasa-jasa beliaulah kita bisa menikmati kehidupan seperti yang kita rasakan saat ini, yaitu dinul Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita telah berada di bulan yang sangat agung. Pada hari ini kita telah berada di bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Rajab. Pada bulan Rajab ini ada suatu peristiwa yang dinamakan peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang menyebabkan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kira-kira ada yang tahu? Apa kira-kira penyebab daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
yang menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad dalam keadaan sedih. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan putus asa. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bahasa sekarang dalam keadaan galau. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghibur daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengajak beliau Isra Mi'raj itu jalan-jalan. Melalui daripada malaikat Jibril, Allah utus malaikat Jibril ke dunia untuk mengajak Nabi Muhammad itu refreshing. Jalan-jalan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru pada waktu itu baru meninggal oleh istri tercintanya yaitu Khadijatul Kubra dan pamannya yang dicintai yaitu Abu Talib. Rasulullah sedih, Rasulullah putus asa, Rasulullah galau. Akhirnya Rasulullah pun dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, diajak jalan-jalan atau diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui daripada malaikat Jibril. Dalam perjalanan Isra Mi'raj tersebut Allah memperjalankan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu ke Sidratul Muntaha. Di tengah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium bau yang sangat harum di kuburan. Beliau pun bertanya kepada Jibril, Jibril, adik kini meki. Kira-kira apa yang Jibril? Nyelah kuburan ini adik mereka Jibril. Oh, yang punya kuburan ini namanya Siti Masita. Pembantunya daripada Raja Fir'aun. Dia beriman kepada Allah walaupun disiksa oleh Raja Fir'aun. Dia tetap beriman kepada Allah sampai meninggal. Akhirnya kuburannya itu harum, kuburannya meki. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW bertemu dengan orang yang mandi di sungai darah. Jibril, adik ada nak kaya di tengah kediri. Kok ada yang mandi di tengah sungai darah? Ketika dia mandi di sungai darah, dia mau ke pinggir atau ke sisi, amplang ini kenas nih, kaki belah. Nanti kenangan nanti Jibril ke dalam. Apa kayak itu Jibril? Adik justru mandi di sungai darah pas ke sisi, amplang ini silang kaki belah. Pengen lagi ke tengah, pengen lagi ke sisi, gitu deh. Itu apa gambarnya Jibril? Lalu Jibril menjawab, itu gambaran daripada umatmu Muhammad, umatmu yang dimana di dunia dia memakan uang riba atau memakan uang berbunga. Kalau bahasa sekarang itu rentenir, alih bis berbunga ataupun bunga itu sepatu. Nanti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan mandi di sungai darah. Kalau berpekan di sungai darah, sisi air kampanye itu nasib rahim melahirkan. Sebenarnya itu gambaran daripada orang-orang yang memakan riba. Ada ngalih bisnis kebiasaan itu gambaran. Jadi itulah gambaran daripada orang-orang yang memakan riba. Lalu malaikat Jibril Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan. Di dalam neraka dia melihat orang yang dipukul kepalanya pecah, pukul lagi pecah, pukul lagi pecah. Ini yang Jibril. Adik kepukul tenas di belah, pukul tenas, kepukul tenas di belah, pukul tenas. Jibril. Oh, itu Muhammad. Itu gambaran daripada umatmu yang melalaikan sholat, yang menggampang-gampangkan sholat. Itu gambarannya Muhammad. Apabila dia menggampang-gampangkan sholat, melalaikan sholat, itu gambarannya. Kepalanya dipukul pecah,
tumbuh lagi kepala, pecah lagi, tumbuh lagi kepala. Itu gambaran. Lalu Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan melihat surga yang begitu indah. Dan di bawahnya itu ada air-air mengalir. Di sana ada namanya air Al-Kautsar, yang dimana air tersebut lebih putih daripada susu dan rasanya itu lebih manis daripada madu. Dan itu akan diperuntukkan umat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak oleh malaikat Jibril bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah perjalanan Nabi Jibril tidak ikut masuk. Muhammad saja yang masuk, saya tidak ikut. Kenapa Jibril? Kenapa kamu tidak ikut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau saya ikut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti saya hancur. Tapi hancur Muhammad. Kenapa hancur Jibril? Engkau kan tercipta juga dari cahaya. Benar Muhammad. Memang aku ini tercipta daripada cahaya, tapi bukan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi engkau Muhammad, engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada setengah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Engkau tercipta daripada Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu tercipta daripada setengah daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Makanya engkau tidak hancur Muhammad. Kalau aku hancur. Lalu Nabi Muhammad masuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menerima oleh-oleh daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu oleh-oleh tentang salat. Setelah menerima oleh-oleh tentang salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turun ke bumi. Ketika di tengah perjalanan dia bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Muhammad, apa yang Allah berikan kepadamu? Aku diberikan oleh sholat. Berapa rakaat? 50 rakaat. Wih, berat Muhammad. 50 rakaat berat. Umat Muhammad pun lemah-lemah. Lemah-lemah. Cerit-cerit sih kuat sembahyang 50 rakaat. Saya yang mati gede-gede sih kuat sembahyang 50 rakaat. Apalagi umatmu Muhammad. Tahu. Akhirnya Rasulullah berkata, ya Rabb, hamba menawar ya Rabb. Umat hamba tidak kuat 50 rakaat ya Rabb. Ya sudah, kalau itu 45 saja. Turun lagi. Berapa katanya Muhammad? 45. Wih, berat Muhammad. Si kuat Muhammad, umatmu nanti lemah umatmu. Lemah, cerit. Si kuat akaranya sepanjang 45 rakaat. Tawa. Akhirnya Rasulullah pun naik. Nawah, ya Rabb, umatku lemah, cerik. Nah, lalu itu 40. Berapa Muhammad? 40 sih kuat Muhammad. Tawa, menawar. Akhirnya sampailah 5 kali sehari semalam. Bapak-bapak, para jemaah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini beruntung Pak, menjadi umat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau guru Nabi Musa disuruh sholat 50 rakaat, kita beruntung Pak, menjadi umat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dulu kalau tangannya itu kena miras atau minuman keras, itu syaratnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tangannya harus dipotong. Tetapi umat Nabi Muhammad tinggal memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat minta ampun, tidak mengulangi lagi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umatnya Nabi Musa harus dipotong tangannya, baru diampuni Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berzina, syaratnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus dibunuh. Tetapi kita beruntung menjadi umat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukup dengan memohon ampun
meminta ampun taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, Nabi Adam itu kepingin sekali menjadi umat daripada baginda Nabi Muhammad. Kepingin sekali Nabi Adam itu menjadi umat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai diterangkan di dalam satu kitab yaitu Nasaihul Iman. Dulu Nabi Adam alaihi salam waktu tinggal di surga, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya Adam uskun zawjuka jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Apa kata Allah? Kami berfirman, hai Adam, tinggallah kamu di dalam surga sekehendak hatimu Adam. Engkau mau makan sarimi, makan. Mau makan ayam goreng, makan. Mau makan apa saja terserah Adam. Engkau mau buah tinggal petik. Mau makan apa saja makan Adam. Tapi kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarata. Jangan coba-coba engkau mendekati buah itu Adam. Jangan coba-coba engkau mendekati buah itu. Apabila engkau sampai memakan daripada buah itu, fatakuna minadh dhalimin, maka termasuklah engkau daripada orang-orang yang zalim. Lalu Nabi Adam pun terbujuk rayu oleh Ibu Hawa. Ibu Hawa itu terbujuk rayu oleh iblis. Akhirnya dia memakan daripada buah tersebut, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menghukum daripada Nabi Adam, yaitu diturunkan ke dunia. Kalau Nabi Adam itu, Pak, diturunkan itu di India, tepatnya itu di bawah kaki gunung Himalaya. Nabi Adam itu diturunkan di India, tepatnya itu di bawah kaki gunung Himalaya. Makanya ada syair tentang gunung Himalaya. Tahukah kau gunung Himalaya, jauh tegak tinggi dingin bersalju. Tahukah kau artinya cinta, denganmu akan ku renang jua. Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di India, tepatnya itu di bawah kaki gunung Himalaya. Kalau Ibu Hawa Allah turunkan itu di Jeddah. Tapi kalau iblis Allah lemparkan itu di Basrah. Basrah itu kalau sekarang Irak. Iblis Allah lemparkan ke Basrah. Pas di Basrah itu ada orang yang buat sayuran. Ada orang yang buat sayur kikil. Kamu kata iblis itu. Dulu iblis itu ganteng bagus. Ketika masuk ke dalam sayuran tersebut, kayak bodoh-bodoh. Ada sirah bengkok, ada mantan lelik, ada gomong cungik. Menggenep gara-gara dia masuk ke panci daripada orang yang membuat sayuran tersebut. Dulu itu Nabi di surga itu ganteng. Jadi Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di India. Dan Ibu Hawa Allah turunkan itu di Jeddah. Dan iblis itu Allah turunkan di Basrah, dilemparkan di Basrah. Bapak-bapak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada syair tentang Nabi Adam. Adam dan Hawa turun ke bumi demi hukuman yang dijatuhkan.
berpisah, akhirnya berjumpa di Arafah. Bukit Jabal Rahman menjadi saksi bisu, Nabi Adam dan Hawa saling melepas rindu. Kisah cinta di surga kembali bersatu. Itu ratusan tahun Nabi Adam dan Ibu Hawa itu dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pada akhirnya mereka bertemu itu di padang Arafah. Tepatnya itu di bawah bukit Jabal Rahmah, atau yang dikenal sekarang dengan Bukit Cinta. Kalau ibu bapak ada masalah tentang cinta, kalau punya uang bisa umroh atau haji, nanti bisa ke Bukit Cinta atau Bukit Jabal Rahmah. Di sana ibu bapak mohon kepada Allah agar dilanggengkan cintanya kepada istrinya sampai mati, insya Allah dikabulkan. Karena itu Bukit Cinta, bukit pertemuan antara Ibu Hawa dan Nabi Adam. Para jamaah para jamaah Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik daripada Isra Mi'raj pada malam hari ini? Yang pertama adalah, marilah kita jadikan momentum Isra Mi'raj ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu sholatnya itu bolong-bolong, sekarang usahakan biar tidak bolong-bolong, biar ada perubahan. Yang dulunya jarang ke masjid, jarang berjamaah, mulai hari ini usahakan ke masjid berjamaah, biar ada peningkatan kualitas sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau Nabi Adam itu satu kali dia melakukan dosa, Allah turunkan dari surga ke dunia. Itu gara-gara dosa. Satu kali Nabi Adam melakukan dosa, Allah turunkan ke dunia. Maka berhati-hatilah ketika kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dosa kepada kedua orang tua kita. Jangan pernah sekali-kali kita durhaka terhadap kedua orang tua kita. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya orang tua, sayangi mereka, muliakan mereka, cintai mereka. Karena kesempatan berbakti kepada kedua orang tua itu lebih-lebih itu cuma satu kali seumur hidup. Tidak ada yang namanya ibu kandung yang kedua, tidak ada namanya ayah kandung yang kedua. Jadi bagi yang masih punya orang tua, maka sayangi mereka, muliakan mereka, cintai mereka. Ada pepatah mengatakan, kalau ingin rezekimu seperti seorang raja-raja, maka perlakukanlah ibumu seperti seorang raja. Kalau ingin rezekimu seperti seorang pembantu, maka perlakukanlah ibumu seperti seorang pembantu. Sebelum kita ditinggalkan oleh orang tua kita, maka selagi orang tua kita masih hidup, sayangi mereka, muliakan mereka, cintai mereka. Karena ketika mereka sudah tiada, karena mereka ketika sudah meninggalkan kita, maka baru kita akan terasa betapa berarti dan berharganya orang tua bagi kita. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sebelum kita menyesal nanti ketika kita ditinggalkan oleh orang tua kita yang masih punya orang tua, sayangi mereka, cintai mereka, muliakan mereka. Karena apa? Karena Rasulullah SAW pernah berpesan dalam satu sabdanya, ridallah biridal walidain wa suhdullah bi suhdul walidain. Ridhonya Allah itu terletak kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah pun
terletak kepadamu ya orang tua. Kalau kalian ingin ridha Allah Subhanahu wa taala, maka carilah ridha orang tua kalian dulu. Maka barulah kalian akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian menggores hati daripada orang tua kalian lebih ibu kalian, maka tunggu kata Allah, tunggu ajalku sangatlah pedih. Di dunia kalian sudah mendapatkan sisa, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kami tutup tausiah ini, alangkah lebih baiknya kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu salawat timbul qulub. Mudah-mudahan dengan salawat timbul qulub ini yang pada hari ini mengalami sakit, Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang pada hari ini mengalami kesulitan ekonomi, Allah angkat kesulitan ekonominya. Mudah-mudahan yang pada hari ini bercita-cita, berusaha belum sukses, mudah-mudahan Allah sukseskan cita-citanya. Amin. Mari Bu, Pak, kita konsentrasi membaca salawat qulub. Mudah-mudahan dengan salawat qulub ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dariha wa terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Hamdan yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa kita petik dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pada intinya mudah-mudahan kita semua setelah ini biar lebih rajin sholat, melaksanakan sholat sehingga apa yang kita sampaikan betul-betul dapat kita amalkan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni doa, insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Allah. Kepadanya waktu kami berikan.
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سيد الله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم طول عمرنا وسهل أجسادنا ونور قلوبنا وسدد إيماننا وأحسن أعمالنا واشف ذنوبنا وإلى الخير قدمنا وإرشاد بنا واهدنا واهدنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Sampaikan terima kasih dengan doa tadi maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara manakala ada khilaf atas dari awal hingga akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.